semuanya, perkenalkan nama saya Clara Lorencia dari kelas 10E absen 5. Saya akan menjelaskan infografis saya mengenai pencemaran air di Indonesia. Sebelum masuk ke infografis saya, perlu kita ketahui bahwa definisi dari pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Keberadaan air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh seluruh penduduk di bumi untuk kehidupan sehari-harinya. Sebut saja untuk mencuci, memasak, mandi, hingga keperluan industri. Sebelum masuk ke penyebab dari pencemaran air, perlu kita ketahui bahwa sungai-sungai dan lautan di Indonesia sangat tercemar oleh limbah-limbah sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Contoh sungai-sungai yang tercemar di Indonesia adalah Sungai Berantas di Jawa Timur, sungai-sungai di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah. Maka penyebab dari pencemaran air adalah yang pertama, sampah, kedua limbah pabrik, ketiga senyawa anorganik, keempat senyawa organik, kelima endapan tanah, keenam sampah rumah tangga, ketujuh kotoran hewan dan manusia. Selain penyebab, perlu kita ketahui ciri-ciri dari pencemaran air sehingga kita dapat tahu dan tidak mengonsumsi air yang tercemar oleh limbah-limbah. Yang pertama adalah tidak berwarna, kedua terlihat bening, ketiga mudah berubah warna, keempat berubah bau, kelima berubah rasa. Selain itu, perlu kita ketahui dampak dari pencemaran air. Yang pertama adalah 1. Proses fotosintesis tanaman yang ada di air juga ikut terganggu. Yang kedua, endapan sampah juga menghalangi sumber makanan ikan dan menghalangi datangnya sinar matahari. Yang ketiga, munculnya berbagai bibit penyakit. Yang keempat, kandungan zat berbahaya. Yang kelima, menyebabkan matinya biota kuno. Keenam, mengakibatkan mutasi sel kanker dan leukemia. Yang ketujuh, menurunnya oksigen terlarut di dalam air. Yang kedelapan, penurunan kualitas air tanah. Kesembilan, air malah dapat menjadi media untuk penyebaran penyakit. Kesepuluh, menyebabkan bau yang menyengat. Contoh pencemaran air. 1. Limbah domestik. Kedua, limbah industri. Ketiga, limbah pertanian. Keempat, limbah cair. Kelima, pestisida. 6. Kegiatan pertambangan. Selain itu, perlu kita ketahui bahaya dari pencemaran air bila kita konsumsi. Air yang tercemar banyak mengandung organisme yang berbahaya dan menyebabkan banyak penyakit. Umumnya, organisme tersebut mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama sampai ditransmisikan ke tubuh manusia seperti cacing parasit, bakteri-bakteri patogen, dan lain-lain. Sehingga kita membutuhkan cara untuk menanggulangi dari pencemaran air ini. Yang pertama adalah menempatkan daerah pabrik industri jauh dari pemukiman. Yang kedua, pembuangan limbah harus diatur. Yang ketiga, memperluas gerakan penghijauan. Yang keempat, menindakkan tegas pelaku pencemaran. Yang kelima adalah mengontrol pemakaian pestisida. Maka dari itu, jangan membuang limbah di air karena berbahaya bila dikonsumsi oleh warga dan akan menyebabkan kematian. Maka perlunya kesadaran dari kita sendiri sebelum kita ditegur oleh orang lain. Ayo jaga lingkungan ini. Video pengeditan saya dan saya mengambil sumber-sumbernya dari Google. Sekian dari video saya, terima kasih.